Mualnya laki banget. Mualnya maco, anjing masuk angin kali apa, Bang? Masuk angin. Kalung. Buset. Kenapa? Beneran itu loh, keker. Ambil tes dong tes. Buset. Gini loh. Kayak gini. Orang tuh kalau biasanya, kenapa mual? Ambilin tolak angin dong. Dia tes pack loh yang diminta. Nih, ada omongan kayak dalam ketiga pesanan tersebut tersangka menginginkan sendal berwarna hitam, namun tidak menuliskan kode hitam. Sehingga selama 3 kali pesanan berturut-turut dia mendapatkan sendal berwarna coklat. Yang salah siapa sekarang, Bapak? Masalahnya kalau lu pengen warna hitam, lu ngomong warna hitam, lu pikir yang jual bisa telepati? Lu pikir yang jual Kiprana Lewu, Kiprana Sewu, Kiprana si itu? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di sebuah konten permisuhan duniawi di mana kita akan melihat apa-apa yang terjadi di negara kita tersayang, planet Namek, dengan orang-orang yang kadang tuh suka ada-ada aja dalam ngejalanin hidup, yang kadang tuh suka punya hiburan-hiburan tidak masuk akal. Salah satunya adalah ini. Seperti yang bisa kita lihat bersama, ada pocong colai. Ada pocong lagi. Ya. Tapi kelihatannya tangannya. Coba sini Dan. Kata lu dia tangannya ada di perut apa satunya ada di ini, megang itunya dia. Jadi kan kayak dia begitu kan, kayak tegang-tegang gitu. Colai man. Bukan, nggak colai dong. Gua mikirnya kayak tangannya ada di perut terus dia kayak pinggangnya goyang-goyang aja. Mungkin rematik, gua nggak tahu juga. Atau lagi didoain. Jadi kayak dia semacam atraksi gitu loh. Dan dia biasanya make ini apa, make speaker sember yang treble semua tuh. jadi dia make speaker yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang di atas loncat. Ini sihir bukan sembarang sihir. Yang gitu-gitulah, yang rusak man. Yang mana nantinya tuh orang-orang kayak gini, dari sepengetahuan gue ya, karena lu sering kan ngeliat ini kan, zaman-zaman dulu, gue juga kayak sempat beberapa kali ngeliat ini di jalan yang mau ke arah sekolah gue, dan biasanya ya di akhir cerita mereka akan menjual obat dari segala obat. Saya datang ingin menunjukkan sebuah keajaiban. Awas. Sebenarnya ini sebuah marketing yang cukup menawan sih. Gue pengen tahu gitu dari mana mereka belajar ini. Gue pengen tahu kalimat secepat itu bisa datang ke otaknya tuh karena hal apa gitu. Triknya apa. Dan dia pada akhirnya akan jualan obat dari segala obat. Jadi intinya tuh orang-orang kayak lagi berusaha untuk digendam gitu loh. Kayak dihipnotis massal untuk menikmati acara tersebut. Dan yang namanya orang Indonesia kan maksudnya ngelihat sesuatu yang aneh dikit pasti langsung, wah, ini apa ya? Terus bakal diliatin sampai habis. Sampai akhirnya yang dagang bilang kayak, sebenarnya saya punya obat. Obat ini sebenarnya tidak boleh dijual gitu. Tapi khusus untuk hari ini demi bapak dan ibu gitu. Kalau nggak boleh dijual jangan dijual, Pak. Konsisten apa? Terus dia akan bilang kayak, ini adalah obat dari segala obat. Propolis, obat dari segala obat. Atau mungkin dia akan menggunakan metode promosi yang lebih baru gitu. Jadi kan biasanya tuh pocong kayak gitu goyang-goyang terus bakal dikasih mikrofon terus dia teriak-teriak kan. Anggapannya dia kayak lagi kesurupan gitu. Terus tiba-tiba dia ngebuka kain kafannya terus, propolis, obat dari segala obat. Pokoknya ya kalau misalkan lu ngeliat kayak gini, ini tuh sebenarnya cuman ya udah atraksi lainnya aja, dan ini adalah sebuah cara lainnya di mana orang berusaha dapat duit gitu, sederhana itu. Cuman kadang yang mereka jual adalah omongannya dia, kehebatan dia dalam beratraksi kayak gini. Yo lu nih kasihan banget dah palanya. Ini gue bener-bener masih nggak bisa fokus sama ini loh. Dia kayak ngegeser badannya sendiri gitu kayak, bang jangan situ bang. Dan effortnya bagus loh. Maksudnya tali pocong, kain kafan,
Tidak mungkin itu bantal sarung, bantal guling, tidak mungkin. Dan dia harus berjoget-joget di atas batu-batu. Itu effort loh. Dan itu adalah, kalau kata Uus itu namanya GACD. Gini amat cari duit gitu. Pocongnya kena mental breakdance. Di kampung saya pernah gitu, 1 bulan dapat hasil 80 juta jual obat di kok bisa 80 juta? Obat apa yang dijual bro? Ludah pocong. Katanya ludah pocong bisa ngebikin barang meleleh. Masa lu makan ntar ginjal lu meleleh gimana tuh, keran sama pankreas. Nih buat lu yang nonton, mungkin lu bisa kasih tahu gua, apakah lu pernah nonton kayak ginian, dan apakah lu sempat membeli barang dari orang-orang semacam ini? Polai, pocong colai. Anjing, ini terjadi judul nih, Polai, pocong colai. Mantap. Pertahankan. Astaga. Buat suami gue di masa depan. Gue gak akan nikah sebelum gue ketemu Kim Tae Hyung. Gak akan gue kawin sama lo. Jadi kalau lo mau ngawinin gue, duit lo harus banyak. Ritual sebelum gue kawin sama lo, lo bawa gue ke Korea, ikut fansign. Gue mau ketemu BTS. Yes. Gak ketemu BTS gak kawin kita. Unfriend. Bye. Buat suami gue. Dia bercanda banget sih? Dia bercanda gak sih? Apa ini adalah sebuah video yang serius diniatkan untuk dia berpikir begini? Gue gak akan nikah sebelum gue ketemu Kim Tae Hyung. Mbak, mau gue kenalin temen gue nggak? Ada yang lebih cakep lagi, tapi rambutnya emang rada minimalis. Kim Jong Un namanya tuh, di Korea Utara. Lumayan, lu nikah dapet rudal, ntar souvenirnya rudal gitu, lumayan. Kalau lu punya tetangga. Jadi kalau lu mau ngawinin gue, duit lo harus banyak. Ritual sebelum gue kawin sama lu, lu bawa gue ke Korea, ikut fansign. Gue mau ketemu BTS. Yes. Gak ketemu BTS gak kawin kita. Unfriend. Bye. Gue masih sebel sama kalimat dia loh, kayak gak kawin kita. Dia stepnya tuh kawin gitu, gak nikah loh, kawin. Jadi meskipun dia udah nikah sama si cowoknya, dia gak akan kawin sebelum dia ketemu BTS. Kawin. Kasian, mana udah tua. Tae Hyung ngelihat lu kabur maksudnya. Bagus. Ya Allah. Oh iya, gini, akhirnya kita menemukan sesuatu yang serius. Jadi beberapa waktu lalu sempat terjadi sebuah perkara yang sama kayak yang sempat kita bahas di beberapa video TNM beberapa waktu lalu. Mungkin lo masih ingat sama ini, sama si siapa namanya ini, Azmi ini, yang waktu itu dia beli barang COD-an pakai metode COD, sebuah sistem pembayaran di mana di mana lu bisa bayar ketika barangnya baru nyampe rumah lu atau udah nyampe rumah lu. Waktu itu kan si Azmi ini dia udah nerima barang udah dibuka tapi dia nggak mau bayar kan. Akhirnya sampai dia ini ngebikin laporan ke kepolisian lah kalau nggak salah. Lu kalau nggak inget videonya, pokoknya dia yang pakai baju merah marah-marah. Nih yang ini nih. Memang nggak pinter, marah-marah biar kelihatan pinter tapi malah kelihatan makin nggak pinter. Tapi beberapa hari yang lalu terjadi lagi sebuah kisah yang sama. Tapi kali ini lebih menyeramkan karena si bapak ini yang umurnya udah 40-an tahun, dia ngebeli sendal di toko online gitu pakai metode COD-an. Yang mana seharusnya lu nggak dibolehkan buat ngebuka paket tersebut kalau lu belum bayar. Karena kalau misalkan paketnya udah lu buka kagak dibayar juga, itu yang ganti nantinya bakal kurir dan tidak boleh, rugi gitu. Tapi ini dibuka dulu, terus dia nggak mau nerima barangnya, katanya warnanya beda. Tapi dia marah-marah dan mengambil tembakan. Well, airsoft gun sih lebih tepatnya. Mau cari tanah pak, terus dibuka, cek orang kagak dibuka. Bener kan dia bisa iya. Tak bisa cek saha pak. Hah? Cek saha. Tak bisa tuh, tanya we kurir-kurir lain terus dibuka gitu mah. Oh jangan naon atuh ieu urang. Panteran tadi ngomong kalau kagak dibuka. Bukan teu. Orang ngomong demi Allah. Orang ngomong demi Allah, ulah dibuka. Oh, ada kucing oren. Pak, wah Jim. Orang usaha pak.
nggak boleh dikasih lihat sama YouTube, ntar diomelin. Intinya tuh kayak sempat ditodongin gitu loh, kayak mungkin gaya-gaya geng gitu, terus gitu. Dan akhirnya mas-mas ini pun balik terus ngelapor ke pihak kepolisian. Gue nggak tahu sih ini akhirnya sendal ini dikemanain, nggak ada yang tahu ya. Pokoknya kurirnya ngelapor ke pihak kepolisian dan orang ini pun dicari gitu. Setelah semua perkaranya muter di sosial media, rame diomongin sama orang, Dia bisa bawa deh. ada info yang menurut gue cukup lucu untuk kita garis bawahi gitu. Jadi intinya dia tuh marah-marah, tuh pakai ada pistol banyak gitu. Aduh, gimana ya, ntar gue sensor kali. Soalnya video YouTube ini Tiana ini pernah kena strike gara-gara video-video semacam ini anjing. Tapi yang lucu adalah ternyata setelah ditangkap, alasannya kan dia nggak pengen nerima, alasannya dia pengen ngecek sendalnya dulu karena sendalnya itu beda warna sama yang dia pesan. Dia itu mesennya hitam tapi yang datang coklat. Dari situlah dia marah-marah. Sedangkan dari artikel-artikel yang gue baca, dari postingan-postingan IG yang gue baca, mana sih nih? Nih, ada omongan kayak dalam ketiga pesanan tersebut tersangka menginginkan sendal berwarna hitam, namun tidak menuliskan kode hitam. Sehingga selama 3 kali pesanan berturut-turut dia mendapatkan sendal berwarna coklat. Yang salah siapa sekarang, Bapak? Masalah ini tuh jadi sedih banget gitu. Maksud gue karena ketidakpahaman dia sendiri akan belanja online, orang jadi dibikin takut gitu, dibikin susah. Siapa sih yang gak panik tiba-tiba ada pistol depan matanya? Gila lu. Masalahnya kalau lu pengen warna hitam, lu ngomong warna hitam, lu pikir yang jual bisa telepati? Lu pikir yang jual Kiprana Lewu, Kiprana Sewu, Kiprana si itu. Setelah kita tangkap tersangka, kemudian kita ketahui tersangka mempunyai 2 senapan senpi, itu apa sih? Senjata api. Namun setelah kita tanya langsung ternyata airsoft gun. Ini adalah senjata airsoft gun. Ini Glock 19 dan ini Cool Defender seri 90. Jadi dua-duanya itu airsoft gun. Dan dia tuh ngebeli senjata itu sebenarnya cuma buat katanya buat defending dia, karena dia itu tukang ojek pangkalan. Jadi dia takut kalau misalkan dia malam-malam ngangkut penumpang takut diapa-apain. Jadi dia bawa persiapan buat pistol-pistolan itu. Cuman ya pistolnya kenapa lu arahin ke kurir yang kagak salah apa-apa gitu. Dia pun akhirnya dijerat dengan pasal 368 335 KUHP, ancaman hukuman penjara 20 tahun penjara. Ini sedih banget men, karena ada video yang ngasih denger voice note dari kurirnya tadi. Iya kayaknya mas, trauma om, pistol di depan mata. Gimana nelfon orang tua mau kesini. Tenang om, kerja juga om. Cuman gara-gara sendal 40.000. 40.000 ya, tadi terakhir info yang gue dapet tuh. Mana sih? 40.000. Anjing, maksud gue gini loh, maksud gue. Cuman gara-gara 40.000 lu ngebikin kurir yang emang tugasnya buat nganter. Kurir itu tugasnya buat nganter. Tolong nih kawan-kawan sekalian, tunjukkan atau tampakkan video ini kepada orang-orang yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk COD. Kasih tahu mereka buat sadar kalau kurir itu tugasnya hanya mengantar dan menerima uang. Kalau lu pengen komplainlah ke toko yang jual. Tapi kalau misalkan itu kesalahannya gara-gara lu yang kagak naruh warna hitam di dalam catatan pembelian, yang salah lu, Wawan. Siapa sih nama orangnya tadi tuh? Kurir nih harusnya cuman datang nih. Kurir datang ke lu, Pak ini bayar segini gitu. Jangan dicek dulu, bayar dulu baru dibuka. Nggak boleh kayak gitu. Barangnya lu terima, lu kasih uang dulu, barang lu terima, abang kurirnya pulang dengan tenang melanjutkan pekerjaannya dan lu udah menikmatin apapun yang lu dapat itu. Lu nggak bisa komplain ke kurir. Kurir bukan bapak moyang lu, Nurdin. Mungkin alasan kekesalan dia terjadi karena dia udah 3 kali pesen, tapi yang datang
warnanya coklat semua. Dia butuh yang warna hitam, tolong dong yang hitam gitu. Tapi kenapa dalam 3 kali percobaan lu ngebeli barang tersebut kagak ada yang lu tulisin hitam? Kalau lu tulisin 3-3nya datang hitam, sumpah dah harusnya begitu. Kalau tokonya bener harusnya begitu. Terus gua anjing goblok. Aduh. Ya Allah Tuhan. Apakah menurut lu pantas gitu untuk COD akhirnya dihilangkan dari muka bumi ini? Apakah pantas gitu? Karena menurut gue pribadi sistem COD ini nggak seperti COD pada umumnya gitu. Maksud gue COD yang biasanya terjadi adalah penjual kontek-kontekan sama yang mau beli sama pembeli untuk ketemu di sebuah tempat, janjian, lu bawa duit, gue bawa barang, ketemu, kalau oke akhirnya dibayar, kalau nggak usah. Terus ya udah selesai gitu. Tapi ini kan rada rumit karena ada pihak ketiga yang masuk kan. Pihak ketiganya adalah kurir tersebut gitu. Apakah pantas menurut lu untuk perkara ini dihilangkan gitu? Maksudnya COD-COD-an ini dihilangkan. Kalau menurut gue pribadi justru bagusnya adalah ngelakuin ininya tuh by request gitu. Maksudnya si toko ini nanya dulu, yakin nggak lu nih bisa bayar COD, mau bayar gitu. Misalnya kan ini bukan sekali 2 kali kan. Yang pertama ada bapak-bapak baju merah marah-marah depan pintu. Dia udah salah, tapi gara-gara merasa dia punya masa, dia malah ngomel-ngomel balik, pengen ngelaporin ke polisi segala macem. Yang kedua ada ibu-ibu yang bilang kayak, ya udah sono lapor Google, lapor Jokowi. Kata gue, Bapak Jokowi punya urusan yang lebih penting. Kenapa suruh ngurusin COD ibu? Terus yang terakhir dia tiba-tiba ngeluarin pistol gitu. Maksudnya ini harusnya udah jadi pelajaran yang cukup gitu. Tapi akhirnya dia pun ditangkap, terus ya udah diurus sama pihak kepolisian dan selesailah gitu perkaranya. Semoga kurirnya baik-baik aja sih, karena dari voice note yang sampai nangis-nangis kayak gini gue kasihan aja. Gini dah lu, ini bentar lagi mau lebaran gitu, jangan aneh-aneh. Ya gue tahu sih TNM bakal jadi kurang konten kalau misalkan lu kagak aneh-aneh. Cuman maksud gue gini loh, lu kan nggak pengen lebaran pakai baju oren-oren di penjara gitu, cuman gara-gara kelakuan yang berdasarkan ketidakpahaman lu akan dunia. Ini punya temen kagak sih, ini bapak ini punya temen kagak, punya anak kagak gitu. Kalau lu punya tuh ya nanya gitu loh. Dalam hukum retorika dunia, semesta mengajarkan kita untuk bertanya jika tidak mengetahui sesuatu. Bukankah begitu? Betul apa betul? Yaudahlah. Emang kadang orang-orang kayak gini tuh, kalau kata Adriano Colby ya, orang-orang kayak gini tuh lebih cepat ditunggu mereka mati daripada mereka belajar gitu. Ini adalah sebuah postingan di Facebook yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian di rumah yang sering kali didatangi oleh orang-orang yang menawarkan solusi-solusi untuk membetulkan kompor. Karena sempat ada postingan yang menceritakan, ini saya mau ngasih informasi kepada masyarakat dan mohon maaf sebesar-besarnya, saya dulu mantan sales selang regulator yang ngakunya masuk ke dalam rumah dengan trik bilangnya cek gas, kontrol gas dan segala macam. Sebenarnya regulator kalian pas sebelum dicek sama sales itu baik-baik aja kok. Bisa rusak saat sales ngomong secara tidak sadar. Sales itu memutar arah jarum regulator biar regulator itu sendiri bocor atau rusak. Untuk masalah selang biasanya kami udah retak sedikit kami patahkan, goblok banget anjing. Atau enggak kami tusuk pakai paku kecil. Saat kami berbicara dengan masyarakat seolah-olah mengalihkan perhatian dan sebenarnya regulator itu harganya kami kulakan cuma 50k tapi kami jual sampai 300k, 300.000. Dan selang 25.000 kami jual 130.000. Ini saya kasih tahu nanti kalau ada pengecekan gas jangan boleh masuk. Biasanya kalau nggak beli ada unsur pemaksaan dari sales itu sendiri. Mohon untuk diberitahu kepada masyarakat yang belum tahu dan tidak punya HP atau ibu-ibu yang biasa di rumah. Tolong buat saudara-saudaraku, saudara gue dikit sih tapi banyak lah, yang ibunya tuh kadang tidak mengikuti berita-berita gitu.
Ini bahaya banget men, maksudnya dia datang. Jadi mungkin kayak ada 2 orang gitu. Satunya ngobrol untuk mengalihkan perhatian, kayak tipikal maling aja gitu. Satunya ngobrol untuk mengalihkan perhatian, satunya melakukan aksinya, yaitu buat ngerusakin serang regulator atau jarum apa sih itu namanya? Apa sih namanya? Regulatornya sendiri ya. Jadi regulator sama serang regulator. Masalahnya kalau dia tusuk atau dia retakin atau dirusakin gitu kan ada kemungkinan bocor. Kalau rumahnya meledak gimana? Lu jadi tersangka masuk penjara lu. Lebaran pakai baju penjara. Mana 50.000 dijual sampai 300.000, berarti itu 600%. Kasihan biasanya korbannya ibu-ibu yang lagi sendiri dan minim informasi yang iya-iya aja. Aku pernah alami ini, pas ibuku masak, sales langsung masuk sendiri ke dapur. Tapi untung ibuku langsung tegas nggak perlu karena emang tahu bakalan kayak gitu. Songong amat sih. Ini kayak perkara sales ini loh, sales peti mati yang waktu itu masuk ke kamar terus langsung ngomong sama mbahnya, "Mbah, pengen beli peti mati yang warna." Orang-orang kayak gitu tuh, goblok. Maksud gue gini loh. Kagak sembarangan lo masuk rumah orang gitu, apalagi nawarinnya peti mati. Yang ini nawarinnya gas. Lo kalau dia tiba-tiba masuk ke rumah gua gitu, gua lagi masak tiba-tiba nepok dari belakang, "Bu, saya punya regulator bagus." Gua bakar lu, gua goreng lu. Gua tumis aja. Kalau enggak gue rebus biar ada kuah-kuahnya. Serem amat, datang langsung masuk kamar, langsung masuk dapur. Aku dulu salah satu yang pernah kerja begituan, tapi cuma 2 minggu aja karena nggak tega, nggak tega aku, dan ya emang nggak ada bakat jadi sales juga sih ya. Serius aku juga pernah jadi sales regulator. Banyak amat sih. Ya Allah, perasaan gue nyemu 1-2 biji doang. Apa? Oh, jadi intinya tuh ada yang bener, ada yang enggak gitu. Dan yang enggak tuh sekalinya enggak brengsek banget gitu kelakuannya. Yolo, gue pernah kena dulu disuruh ganti karena regulator bocor katanya. Gue bilang aja nggak usah, gue juga nggak pernah masak, kenapa bisa bocor? gue videoin tuh, gue rekam pakai kamera tersembunyi terus malah dia gue mainin. Ini saya laporin ke polisi atau Anda bayar terus beliin selang saya. Yuk pas saya bayar, ini 300.000, ini selangnya pak, pergi. Terus gue malah sengaja nungguin orang-orang yang datang. Nah, mangsa nih gitu. Pengen nipu ditipu balik. Bagus. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Hati-hati. Dan mari kita ngomongin orang yang pengen jadi ibu. Kalau kayak gini hamil, bukan garis 2. Satu dari peta ini, satunya dibulanin kok setengah gini hamil. Serius hamil? Hamil, kau lihat lah, kau tahu. Kita udah lama ya, maksudnya Lucinta Luna kan sempat di penjara ya, 1 tahun apa ya? 1 atau 2 tahun sih? Pokoknya dia sempat di penjara karena ya masalah narkotika lah gitu. Ya nggak sih, narkotika? Terus dia tiba-tiba hamil dan ditaruh di IGTV-nya. Oh, bukan IG dia waktu itu udah di blok sama orang. Ini kita lihat-lihat yuk, kayak lucu nih. Lucinta Luna. Ini tidak penting sih, cuman ya lumayan tipis. Baby, I'm pregnant, you know. I'm hamil. I'm hamil your anak your. I'm hamil your. Maksudnya your tuh gimana? Yours maksudnya. Oh, I'm hamil yours gitu. Maksudnya anaknya dia pengen ngomong anaknya dia tapi dia bilang your. Sayur. Your son. Your son. Yeah, serius. Tepuk tangan. I want your responsibility. Gue tahu mungkin ada beberapa dari lu yang mulai berpikiran buat close aja video ini, tapi ini lucu men. Maksud gue, kita sudah lama kehilangan hiburan-hiburan semacam ini gitu. Kita rindu. Dia yang followersnya dari 1 jutaan jadi cuma 3.400. Oh, ini bukan akunnya dia, Ding. Ini bukan akunnya dia. Ini akun second apa akun apa ya? Bukan udah verified ya? Iya, oh ini. Oh iya benar, 1,3. Salah gue. Minum Laktamil, bagus.
Kangen juga sama adik aku. Build upnya tuh lumayan loh, maksud gua. Jadi ada temen-temennya gitu, sosok ngebikin ya lu you know lah video-video kayak gitu. Terus di balik layar tiba-tiba ada uwe. Kangen juga sama adik aku. Kemarin kami lagi ngumpul. Loh, kenapa Kak Lun? Kenapa Kak? Len, bantu dulu. Kenapa Kak? Buset, kaget gua. Wuh. Kenapa? Yang bilang mualnya laki banget. Mualnya laki banget. Mualnya maco, anjing masuk angin kali apa, Bang? Masuk angin. Kak Lun. Buset. Kenapa? Beneran itu loh, keker. Ambil tes dong. Buset. Gini loh. Kayak gini. Orang tuh kalau biasanya, kenapa mual? Ambilin tolak angin dong. Dia test pack loh yang diminta. Bagus gak? Bagus lah. Maksudnya positive thinkingnya tuh pintar gitu. Maksudnya penyesuaiannya tuh built-innya bagus gitu. Cuman kayaknya masuk angin. Nih larutan penyegar cap kaki 3 gitu. Atau orang pintar minum orang yang nggak pintar gitu. Kenapa langsung test pack sih? Bagus banget. Kak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya Allah. Kasihan loh. Bukannya test pack paling bagus dipakai di pagi hari ya? Tanggal 5 aku kamu. Izin kayak mana nih? Telepon si cowoknya. Ini terakhir kan dia sama cowoknya itu di Bali. Enggak, Di Bali. masalahnya Bang, dia public figure, dia belum nikah loh. Aduh. Gue seneng loh ada satu orang yang konsisten mengkamerakan itu semua gitu. Seolah-olah itu adalah sebuah kebetulan yang sangat menyenangkan untuk dilihat, ya mana sebenarnya itu sangat amat aneh. Dan temennya juga iya aja lagi. Temen kita muntah, test pack bego gitu. Men, ada banyak penyakit di dunia gitu yang bisa dimulai dengan muntah dan mual gitu. Positif thinking banget tuh orang-orang tuh. Dan kalau misalkan ini ya jahat-jahatnya gue mikir sih ini sebelumnya udah dipakai sama orang yang hamil beneran gitu. Terus sama dia diambil tiba-tiba dipakai. Pas hoe keluar suara laki kayak suara bapak gua pas masuk angin tapi minta test pack. Paling gokil Cinta Luna kalau bercanda menghibur kita semua sambil nunggu azan maghrib. Ya anggap aja ini men, maksudnya gini loh, kita udah tidak melihat dia sebagai orang yang membuat sensasi, kita sekarang udah ngelihat dia sebagai orang yang ya lucu aja buat dilihat gitu. Itu siapa sih orang yang tiba-tiba mual muntah-muntah minta test pack gitu? Sumpah gue sih kalau mual, aduh teh anget gitu. Kagak mungkin test pack diseduh dong. Diseduh aja. Oh gila, lakinya langsung datang. Papa your son, papahnya anakku, responsibility. Kawal ratu sampai melahirkan. Hashtag kawal ratu sampai. Papa your son everyday suruh minum susu, baby you're hamil for me. Aduh ya Allah, harus semangat dan jangan lupa minum susu hamilnya kakakku. Pokoknya keponakan kami harus sehat-sehat sampai lahiran. I don't know man. Let's wait Let's wait. Kayaknya kita butuh waktu. Berapa sih orang hamil 9 bulan ya? 8 bulan berapa hari gitu? 8 bulan 20 hari? 9 bulan 10 hari. Tapi gue gak yakin itu semua akan bertahan. Sebenarnya atensi masyarakat akan berkurang dengan berjalannya waktu gitu. Gelap. Mungkin lu yang pengen ngelihat kelanjutan dari kisah Debay yang akan dilahirkan oleh Lu Cinta Luna, lu bisa cek IG-nya. Fuck it. Seharusnya dia udah sadar sih kalau misalkan masyarakat kita udah nggak sebodoh dulu gitu. Maksudnya nggak segampang itu ke-trigger gitu. Puasa lu gimana sih? Atau mungkin itu excuse dia buat supaya dia nggak puasa? I don't know. Karena hamil tidak diwajibkan puasa ya kan.
Lebih mahal dari pasar sentral Makassar, tarif parkir di pasar Butung bisa tembus sampai 50.000 satu mobil. Hah? Oh, yang perkara ini. Mungkin ada beberapa dari lu yang sempat lihat tentang tukang parkir yang ingin naik haji, dimana ya satu kendaraan roda 4 diminta 20.000 sekali parkir tanpa bukti karcis. Gua akan pede sih kalau misalkan gua parkir let's say di mall atau di hotel atau di ISS ya, yang pokoknya tuh ada tarif per jamnya gitu. Ya at least mobil gua tahu nih dijaga sama orang-orang yang tepat gitu. Tapi kan banyak di antara kita yang seringkali menemukan abang-abang parkir yang kita datang nggak ada, kita balik udah prat-prit ya kan, entah muncul dari tanah atau turun dari langit kita nggak tahu dah. Tapi kita banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Polres Pelabuhan Makassar bersama PD Parkir Makassar Raya mengamankan 10 orang juru parkir di Pasar Sentral, Kecamatan Wajo, Kamis 29 April. Wah, udah lama dong. Mereka diamankan buntut dari viralnya sebuah video oknum jukir? Oh, juru parkir. Kenapa nggak jupak? Jupak lebih bagus, jupak. Daripada jukir, men. Emang lo mau bapak lo dipanggil jukir gitu? Jupak juga nggak bagus sih. Tapi kan maksudnya juru parkir, jupak gitu. Kenapa nggak juru parkir aja sih? Kenapa apa-apa tuh harus disingkat-singkat gitu? Juru parkir udah gitu. Kenapa jukir? Jupak kayak jupak. Menanggapi video yang viral itu, akhirnya pihak kepolisian dan PD Makassar Raya turun ke lokasi. Ada 10 jukir yang diamankan untuk diperiksa di Mapolres Pelabuhan Makassar. 20.000 per mobil dalam satu hari, anggaplah dapat 20 mobil. 20.000 kali 20 udah 400.000 per hari. 400.000 dikali 30 hari 12 juta sebulan. Iya juga. Tapi di tempat lain, di sisi lain ada orang yang bahkan 50.000 satu mobil gitu. Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP M Kadarislam kepada wartawan mengatakan, tarif parkir di area Pasar Butung dipatok sesuka hati dan harganya bisa mencapai 50.000 untuk mobil sekali parkir. Bold dan underline, sesuka hati. Jadi tolong pastikan buat siapapun lu datang ketika mood dia sedang bagus ya. Lu nggak mau tuh pasti kalau misalkan datang ketika dia lagi patah hati gitu. Keluarin mobil gitu. Pak, parkir jadi berapa? Anjing nih cewek gua 100.000. Nah aku 100.000 pak. Ini cewek gua anjing udah 100.000 gitu. Iya gitu. Lu datang ngasih coklat gitu. Sesuka hati lu. Kalau keadaan hatinya lagi bagus, kalau dia kagak gitu ya istrinya kawin lagi lah sama tukang parkir di situ juga gitu. Jadi harinya buruk gitu. Ketika harinya buruk pasti orang yang parkir jadi lebih mahal. Nah. Menurutnya sejumlah jukir-jukir liar ini aneh men, jukir-jukir tuh. Ayolah. Jupak-jupak liar ini sengaja memanfaatkan momen Ramadan, apalagi mendekati hari raya Idul Fitri. Ya Allah. Lebaran kan biasanya harga daging naik kan ya? Daging, telur, cabe gitu. Parkir juga loh, gila. Parkir bisa dimasak ternyata. Aduh. Jukir-jukir liar tersebut muncul di momen-momen tertentu setiap tahunnya, yakni saat pasar mengalami lonjakan jumlah pengunjung. Tukang parkir naik haji, anjing bagus. Bagus. Jukir liar meresahkan. Jukir liar bukan profesi, melainkan tindak pidana pemerasan. Mesti ada perda yang tegas terkait jukir liar. Betul. Aneh. Coba lu pastiin kalau misalnya lu parkir ada tempat-tempat yang udah certified gitu, ISS atau apa sih, dalam mall gitu atau gimana. Astagfirullah, wifi kenapa sih bang? Ngedown loh.
Wah ini PC nomor 7, woi jangan buka YouTube, ngeblack, woi nge-lag. Ngeblack kan. Tipe lagi ngomongin. Jangan streaming nge-lag goblok. Lu kalau billing udah mati udah jangan nyetel lagu. Kan ada tuh biasanya tuh. Yang billing mati YouTube-nya tetap jalan. Iya benar. Bagus. Tempat makan ini terletak di atas kali. Dan yang namanya kali pasti ada hitam lumpur gitu dong. Entah kenapa, mungkin overload capacity atau ada yang loncat-loncat kita nggak tahu juga. Tiba-tiba warung itu jebol. Dan nyusruklah orang-orang yang sedang menikmati hidangan di tempat itu. Ada yang komen, Allah menjanjikanmu surga tapi kamu memilih warteg. Itulah jadinya gitu. Itulah yang terjadi kawan-kawan.